Pagi, selamat beraktivitas untuk semua sahabat Citra hari ini yang masih mendapatkan barisan di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Tapi hari ini spesial untuk sahabat Citra gitu ya. Kita di program Citra Gongsengnya sudah kedatangan tamu spesial juga pastinya dari kantor BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Di hari Senin kemarin kita sudah takso bersama ya. Sudah kita dengarkan takso bersama kantor BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Dan di hari ini materi baru pastinya wawasan baru untuk sahabat Citra mengenai BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Apa saja informasi hari ini, makanya untuk sahabat Citra stay terus di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Simak terus informasinya secara lengkap nanti akan disampaikan oleh Mas Ayub. Selamat pagi Mas Ayub. Pagi Mas Jai. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pagi juga sahabat Citra semua. Alhamdulillah ya. Orang-orang BPJS itu selalu terjamin kesehatannya sahabat Citra. Makanya sahabat Citra jangan lupa juga ya buruan gitu ya daftar sekarang ke kantor BPJS terdekat atau melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Atau sahabat Citra yang mungkin masih bingung lebih detail gitu ya, cara-cara administrasi, registrasi dan segala macam mengenai BPJS, itu semuanya sekarang dipermudah sahabat Citra dengan yang namanya Pandawa. Nah, apa sih Pandawa? Pandawa ini pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh Mas Ayub hanya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Ya Mas Ayub, luar biasa hari ini ya. Sumringah semangat pastinya. Alhamdulillah. Iya, ngomong-ngomong soal Pandawa Mas Ayub ya. Nih, jadi agak ambigu, ingetnya ke Pandawanra gitu. Ke konten kreator gitu ya. Ini Pandawa sahabat Citra harus digarisbawahi ya. Nah, untuk Pandawa itu apa sih sebenarnya Mas Ayub? Ya, jadi Pandawa itu adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang memfasilitasi peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan layanan administrasi kepesertaan tanpa tatap muka. Jadi ngaksesnya itu cukup lewat WhatsApp aja Mas. Jadi gampang banget gitu ya. Lewat WhatsApp udah bisa diakses. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya sendiri itu berapa Mas Ayub? Untuk sahabat Citra bisa dicatat nih. Untuk layanan Pandawa sendiri dapat diakses melalui nomor 0811 8165 165. Saya ulang kembali ya. 0811 8165 165. Jadi enak sekali sahabat Citra melalui WhatsApp udah bisa langsung ya mendapatkan pelayanan dari kantor BPJS Kesehatan. Waduh, jadi nggak harus datang ke kantor lagi repot-repot gitu ya. Kalau yang sibuk nggak ada waktu bisa langsung melalui WhatsApp gitu ya Mas Ayub ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Ayub nomornya untuk sahabat Citra di 08118165 165 ya. Nah, untuk jam kerjanya sendiri ini untuk Pandawa ini dapat diakses di jam berapa saja Mas Ayub? Iya, jadi untuk jam kerja dari Pandawa untuk bisa diakses sekarang itu sudah 24 jam Mas J, sahabat Citra sekalian. Yang sebelumnya itu cuma di hari kerja aja dari jam 8 sampai jam 4. Sekarang untuk bisa mengakses Pandawa itu bisa diakses selama 24 jam. 24 jam untuk sahabat Citra yang tengah malam juga mau hubungin itu bisa ya. Iya. Mas Ayub, itu Pandawa itu bisa nerima telepon langsung atau tidak Mas Ayub? Iya, jadi kalau untuk Pandawa sendiri itu chat lewat WhatsApp. Jadi tidak untuk call atau telepon. Tapi kalau untuk telepon bisa ke care center 165. Ya, ini Pandawa sendiri ini untuk pelayanan di chat via WhatsApp itu Mas. Oh, jadi hanya melayani via chat saja ya Mas Ayub ya. Nanti barangkali ada yang kesepian tengah malam aja video call ya. Gak bisa ya sahabat Citra ya. Dengan alasan kurang sehat ngajak video call ya kan. Nah, sebenarnya apa saja jenis layanan yang disediakan dari Pandawa ini Mas Ayub yang bisa dilakukan atau diakses oleh sahabat Citra? Ya, jadi jenis layanan di Pandawa sendiri itu yang pertama administrasi Mas, yang kedua informasi, dan yang paling penting itu pengaduan. Jadi kalau sahabat Citra ini ada keluhan terkait dengan pelayanan BPJS, baik di kantor BPJS sendiri maupun di fasilitas kesehatan, ini aksesnya bisa melalui Pandawa. Itu sahabat Citra sekalian. Jadi misalkan sahabat Citra nih ada yang berobat nih Mas Ayub, kemudian menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPJS, berarti bisa langsung menghubungi Pandawa ya? Iya. Termasuk di dalamnya keluhan terkait kekosongan obat. Jadi kalau umpamanya sahabat Citra ini lagi berobat, terus dari pihak fasilitas kesehatannya ngomong nih, obatnya ini
mohon maaf kosong, disuruh beli, itu tidak bisa, tidak diperkenankan. Itu bisa dilaporkan keluhan melalui Pandawa tadi. Begitu. Jadi sekarang itu untuk setiap peserta tidak dipungut atau tidak ada lagi iur biaya atau iuran tambahan selama menjadi peserta BPJS Kesehatan, melihatkan kepesertaannya, itu semua sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu, Mas. Jadi apabila sahabat Citra di luar sana yang berobat, nih kan, dalam tanda kutip menggunakan BPJS, kemudian dari pihak rumah sakit untuk penebusan obat di tempat yang lain, berarti tidak dianjurkan itu ya? Harus dilaporkan malah. Iya. Jadi untuk BPJS Kesehatan sendiri ini telah menjamin pesertanya itu termasuk di akomodasi rawat inap, termasuk untuk obat dan maupun tindakan lainnya, Mas. Jadi 100% sudah dijamin oleh BPJS ya, termasuk obat dan segala macam. Betul. Jadi kalaupun obat kekosongan, obatnya kosong di fasilitas kesehatan, itu menjadi tanggung jawab dari fasilitas kesehatan itu sendiri untuk mencarikan penggantinya atau mencarikan obat yang dimaksud. Seperti itu, Mas J. Apabila tidak ada obat yang digantikan atau tersedia, itu baru kita laporkan ya. Menjadi tanggung jawab dari fasilitas kesehatan untuk nyari obatnya. Baik. Nah, ya Mas Ayub, ini menarik soal Pandawa ya. Ini sahabat Citra mungkin baru kenal juga dengan namanya Pandawa, layanan BPJS Kesehatan ini ya, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, sebenarnya bagaimana langkah-langkah atau cara mengakses layanan Pandawa ini agar sahabat Citra dapat mengakses dan dapat mengetahui, Mas Ayub? Iya, jadi yang pertama untuk mengakses layanan Pandawa, yang pertama sahabat Citra itu mengirim pesan WhatsApp di nomor 0811 8165 165. Kemudian Pandawa akan membalas pesan dan memberikan pilihan menu. Jadi sahabat Citra ini dapat memilih jenis layanan yang dibutuhkan. Di dalamnya itu ada administrasi, informasi, dan pengaduan. Kemudian Pandawa akan membalas pesan sesuai dengan menu yang dibutuhkan. Kemudian sahabat Citra dapat mengisi format atau link yang dikirimkan oleh Pandawa untuk mendapatkan layanan administrasi, informasi, atau pengaduan. Jadi jika sudah selesai, maka sahabat Citra nanti nih Mas J dapat memberikan rating dan saran atas layanan Pandawa itu sendiri. Jadi kita butuhkan feedback, gimana sih pelayanan Pandawa udah jalan sebagaimana mestinya atau perbaikan. Seperti itu, Mas J. Jadi ini pelayanan Pandawanya ya, harus digarisbawahi, bukan pelayanan dari rumah sakit atau pihak kesehatannya ya. Nanti beda. Ratingnya beda gitu ya. Nah, itu tadi cara-cara bagaimana mengakses layanan Pandawa untuk sahabat Citra yang bisa diikuti langkah-langkahnya gitu ya. Bagi sahabat Citra, ini mungkin ada pertanyaan juga dari sahabat Citra ini, Mas Ayub. Ini kan untuk mengakses layanan Pandawa, pendaftaran tadi ya. Dari proses pendaftaran hingga bisa diakses tentunya ya. Atau bukan diakses, itu mah pengaduan gitu. Iya. Nah, untuk sahabat Citra ini mungkin bisa dikatakan yang nggak ngerti nih main Android segala macam gitu ya. Apakah pengaduan bisa dilakukan secara langsung juga tanpa harus ke Pandawa? Iya, bisa, Mas. Jadi kalau untuk pengaduan sendiri itu bisa dilakukan melalui tatap muka maupun non tatap muka. Yang non tatap muka ini bisa mengakses Pandawa, mobile JKN maupun care center. Kalau untuk tatap muka bisa dilakukan di kantor cabang atau melalui BPJS keliling atau mobil customer kami yang keliling di kantor-kantor yang melakukan pelayanan, itu bisa lakukan pelaporan di situ. Gitu, Mas J. Gitu ya. Jadi sudah banyak sekali yang tersedia untuk sahabat Citra apabila ingin melakukan pengaduan ya mengenai layanan kesehatan pastinya. Nah, apa saja jenis layanan dari administrasi Pandawa ini, Mas Ayub? Iya, jadi yang perlu sahabat Citra ketahui ini untuk layanan administrasi, yang pertama itu pendaftaran baru, kemudian penambahan anggota keluarga, kemudian pengaktifan kembali status kepesertaan, kemudian perubahan atau perbaikan data, kemudian ubah fasilitas kesehatan, kemudian perubahan kelas rawat, dan terakhir pengurangan anggota keluarga. Ini pengurangan yang dimaksud di sini kalau dia udah pisah kakak atau udah menikah atau menjadi peserta. Seperti itu, Mas J, sahabat Citra sekalian. Gitu. Jadi bisa dilaporkan melalui administrasi Pandawa dan itu bisa diupdate secara otomatis nanti ya oleh pihak BPJS Kesehatan ya? Iya.
Jadi selama ini kan kalau mau mendaftar ini kan sahabat Citra atau masyarakat ini masih berpikiran, oh saya harus akses kantor cabang nih. Ini tidak perlu. Cukup akses lewat nomor Pandawa aja di 08118165165165 tadi. Jadi mengurangi mempersingkat waktu nih. Jadi nggak usah perlu panas-panas, nggak usah naik motor lagi atau mobil untuk mengakses kantor. Cukup dari genggaman sahabat Citra kalian aja. Mas Ayub, ini kan ada sedikit perbedaan ya dari Pandawa dan juga JKN. Nah, semuanya bisa diakses melalui gadget ya. Dua-duanya, satu melalui WhatsApp, satunya melalui website ya, atau di aplikasi kan. Nah, perbedaan yang paling mencolok sendiri Mas Ayub dari kedua ini? Iya, kalau perbedaan yang mencolok dari aplikasi mobile JKN itu dan Pandawa, yang pertama untuk akses Pandawa itu bisa diakses lewat WhatsApp, sedangkan untuk aplikasi mobile JKN kita harus download nih di App Store atau Play Store. Kemudian yang utamanya itu kalau di mobile JKN fiturnya lebih lengkap Mas. Kalau di aplikasi mobile JKN mungkin di kesempatan berikutnya bisa kita lakukan talk show lagi tentang mobile JKN. Jadi boleh. Di mobile JKN itu fiturnya jauh lebih lengkap sebenarnya kalau di aplikasi mobile JKN, karena di dalamnya itu termasuk ada fitur iCare. Jadi iCare di situ kita bisa memberikan rating terkait dengan pelayanan kesehatan yang telah kita dapatkan. Jadi seumpamanya Mas J nih habis dapat pelayanan di rumah sakit A. Nah dari situ nanti ada beberapa pertanyaan nih timbul. Mas J pada saat pelayanan administrasi, pengambilan obat, farmasi itu gimana ratingnya? Ada yang masalah enggak? Nah dari situ nanti akan muncul bintang atau rating dari fasilitas kesehatan. Nah di dalamnya di situ juga terdapat di iCare itu, di aplikasi mobile JKN di situ ada riwayat kesehatan. Jadi umpamanya Mas J pernah dapat pelayanan di fasilitas kesehatan ini, treatmentnya ini, terus obat-obatnya ini, itu akan muncul di situ. Jadi lebih spesifik ke individu. Karena di situ kenapa lebih spesifik? Karena di situ terdaftar riwayat dari pelayanan kesehatan dari setiap peserta. Jadi kalau di JKN itu lebih lengkap. Tapi untuk sahabat Citra mungkin kalau mau lebih simpel itu di Pandawa ya. Mas Ayub, jenis pendaftaran baru apa saja yang bisa dilakukan oleh sahabat Citra melalui Pandawa ini Mas Ayub? Iya. Jadi yang pertama untuk menambahkan anggota keluarga melalui Pandawa ini, yang pertama PNS, TNI atau Polri, dan pensiunan atau veteran. Kemudian penerima bantuan iuran APBN bayi baru lahir, dan pekerja bukan penerima upah atau yang biasa kita kenal itu yang peserta mandiri Mas. Jadi umpamanya dia ada baru habis melahirkan nih, dapat anggota keluarga baru. Itu lewat Pandawa aja cukup bisa diakses tanpa harus mengakses kantor gitu. Betul ya. Jadi mudah sekali sekarang sahabat Citra. Nah, siapa saja yang bisa menambahkan anggota keluarga melalui Pandawa ini Mas Ayub? Oh ya, tadi yang bisa menambahkan tadi Mas, PNS, TNI, Polri, kemudian penerima bantuan iuran APBN ya Mas ya, yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, dan pekerja bukan penerima upah atau yang mandiri. Itu Mas. Oh jadi itu bisa menambahkan gitu ya. Selain itu Mas Ayub, sebenarnya apa yang harus dilakukan jika anak berusia lebih dari 21 tahun, masih kuliah dan ingin mengaktifkan kembali status kepesertaannya? Iya. Jadi kalau anak yang berusia lebih dari 21 tahun dan masih kuliah itu bisa ditanggung sampai 25 tahun Mas J, sahabat Citra. Jadi untuk pengaktifan kepesertaannya itu bisa dilakukan lewat Pandawa. Yang selama ini kan yang untuk pengaktifan kepesertaannya itu harus melalui kantor dan melampirkan surat keterangan kuliah. Sekarang cukup akses lewat Pandawa saja Mas. Nanti tinggal mengisi link atau daftar yang dikirimkan melalui Pandawa di WhatsApp itu. Jadi sudah dipermudah juga soal itu ya. Jadi udah enak untuk sahabat Citra semuanya, baik itu yang berusia 21 tahun masih kuliah gitu ya, yang mau mengaktifkan kembali, itu semuanya bisa diproses melalui Pandawa. Nah, untuk PNS atau pegawai negeri sipil, TNI, Polri, pensiunan dan veteran gitu ya, kemerdekaan semuanya, bagaimana cara registrasi ulang
yang dapat mereka lakukan bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan, veteran perintis kemerdekaan? Iya, Mas Ayu. Jadi kalau untuk registrasi ulangnya itu melalui Pandawa di menu administrasi, Mas. Jadi nanti akan dikirimkan link menu yang akan diisi. Jadi diisi oleh peserta dan akan nanti ditindaklanjuti oleh Pandawa itu sendiri by system, Mas. Jadi langsung secara otomatis gitu ya? Iya. Sudah by system. Nah, apakah warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya melalui Pandawa ini, Mas Ayub? Iya, jadi kalau posisinya saya jelaskan ulang ya. Saya jelaskan kembali bahwa pelayanan BPJS Kesehatan itu hanya bisa di Indonesia, Mas. Jadi belum untuk saat ini belum bisa dilayani di luar negeri. Jadi kalaupun ada warga negara Indonesia yang lagi sekolah atau lagi bekerja di luar negeri, itu otomatis iurannya terfreeze, Mas. Jadi dia tidak ditagihkan selama dia di luar negeri. Nah, untuk pengaktifannya itu cukup lewat menu administrasi dari Pandawa tanpa harus tanpa harus mengakses kantor cabang. Jadi cukup lewat Pandawa aja, Mas. Jadi pas dia kembali itu dilaporkan. Jadi otomatis kembali iurannya aktif kembali dan kepesertaannya atau dia terjamin di BPJS Kesehatan. Mas. Berarti kalau untuk sahabat Citra yang mau berpindah tinggal atau mau pergi ke luar negeri gitu ya, dalam kurun waktu yang cukup lama, itu berarti harus melaporkan dulu ya, Mas Ayub ya? Iya, Mas. Dari pihak BPJS. Iya. Jadi kalau dia peserta mandiri itu untuk menghindari tunggakan iuran, Mas. Jadi dari pihak BPJS BPJS Kesehatan sendiri itu tidak akan menagihkan iuran selama beliau bertugas atau mungkin sekolah melanjutkan studi ke luar negeri, itu tidak ditagihkan, Mas. Maksimal itu dalam kurun waktu berapa lama, Mas Ayub? Selama dia dilaporkan, ya. Jadi umpamanya dia 8 tahun itu ndak mengunci sih sebenarnya. Jadi kalau dia 10 tahun atau 15 tahun dia kembali ke Indonesia, itu bisa untuk kepesertaannya. Baik, Mas Ayub, ini mengenai Pandawa ya. Apa saja jenis layanan dari informasi yang terdapat di Pandawa? Iya, jadi kalau jenis layanan di informasi itu pertama, Mas, cek status kepesertaan atau pembayaran. Kemudian cek virtual account, kemudian info JKN, kemudian cari lokasi seperti kantor cabang dan fasilitas kesehatan. Jadi yang perlu sahabat Citra ketahui ini, yang pastikan bahwa dengan Pandawa itu kita bisa mengetahui nih status kepesertaan kita aktif apa tidak. Jadi biar kita menyiapkan, jangan sampai kita tiba-tiba sakit nih, ternyata tidak aktif. Jadi mumpung lagi sehat nih, atau lagi mendengarkan Citra FM, nah sahabat Citra bisa nih buka Pandawa, coba chat, ngelihat kepesertaannya, saya ini aktif apa enggak itu. Kemudian juga yang tadi saya jelaskan untuk terkait dengan fasilitas kesehatan. Jadi umpamanya sahabat Citra lagi main ke kota lain mungkin atau mengunjungi saudara, nah mungkin butuh fasilitas kesehatan. Nah dari situ bisa kita cek lokasinya dari Pandawa itu. Mungkin lagi liburan ke Bali, Mas J. Terus butuh pelayanan kesehatan di daerah sekitar. Nah dari Pandawa itu kita bisa ngecek situ. Oh, fasilitas kesehatan terdekat, termasuk di dalamnya itu nomor kontak dari fasilitas kesehatan itu. Oh iya. Kasih. Untuk ada sedikit pertanyaan, ini mungkin keluar dari Pandawa sedikit, boleh Mas Ayub ya? Untuk BPJS Kesehatan itu kan seperti yang Mas Ayub bilang tadi, mungkin lagi keluar kota, lagi di mana. Misalkan ini saya terdaftar di kota Lubuk Linggau, kemudian saya lagi liburan ke Bali lah misalkan. Kemudian kondisi kesehatan kurang bagus di sana. Apakah BPJS itu bisa digunakan di sana, Mas? Bisa, Mas. Iya. Jadi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ini bisa diakses di seluruh Indonesia. Di semua kota yang semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu sekarang sudah 95% untuk untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi di kota-kota baik kabupaten itu rata-rata sudah kerja sama semua. Nah, adapun untuk pelayanan seperti di puskesmas atau dokter keluarga itu maksimal 3 kali pelayanan, Mas. Iya. Jadi kalau dia memang sudah tinggal di situ atau dia lebih dari 3 bulan, itu disarankan untuk pindah vaskes.
Nah, pindah vaskesnya bisa nih lewat Pandawa tanpa harus kantor cabang. Oh gitu. Seperti itu. Jadi bisa langsung dipindahkan vaskesnya melalui Pandawa gitu ya sahabat Citra. Makanya untuk sahabat Citra semuanya sudah dipermudah oleh BPJS Kesehatan dan tidak perlu bingung-bingung lagi gitu ya, yang nggak tahu cara daftar melalui JKN gitu ya, bisa langsung juga melalui Pandawa dan bisa langsung registrasi melalui Pandawa dan semuanya tersedia juga di Pandawa sahabat Citra. Makanya jangan lupa diakses di nomor 0811 8165 165. Baik Mas Ayub, kita break dulu sebentar dan nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jadi untuk sahabat Citra semuanya jangan kemana-mana, tetap di Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat.